Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Negat Immortal episode 249 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Semua orang di medan perang merasakan kulit kepala mereka meremang. Aura yang turun membuat jiwa mereka bergetar. Para kultivator segera berserakan, hanya berani menatap dari jauh. Iblis kuno menatap ke arah klan iblis kuno yang mendekat dengan tatapan penuh gairah. Sementara itu, Olsir berusaha bangkit. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, lalu ia memuntahkan darah segar. Dalam kepanikan bercampur keputusasaan, tangan kirinya merobek segel kedua. Raungan Olsir menggema di seluruh dunia. Tubuhnya berubah dari seorang pria parubaya berusia 50 tahun menjadi pemuda gagah berumur 30-an. Rambut hitamnya berkibar, auranya meledak berkali lipat, mengguncang medan perang primordial hingga nyaris runtuh. Itu adalah kekuatan puncak dari kutukan langit surga kedua. Ia tidak berani membuka segel ketiga karena resikonya adalah kehancuran dirinya sendiri. Olsir meraung ke langit, matanya dipenuhi amarah. Wang Lin, keluarlah! Namun di saat suaranya masih bergema, dunia tiba-tiba bergetar. Suara lain seperti guntur suci menggema dari segala arah. Aku tepat di depanmu. Suara itu mengalahkan semua kebisingan. Begitu dahsyat hingga kultivator dengan tingkat rendah berjatuhan. Telinga mereka berdarah, menjerit kesakitan. Bahkan Olsir ikut terperanjat. Ia mendongak, wajahnya mendadak pucat. Di hadapannya muncul sosok raksasa tak terbandingkan, lebih besar dari dewa kuno bintang 8. Ukurannya mustahil dibayangkan. Olsir hanya mampu melihat tubuhnya sampai pinggang. Dari atas, suara siulan angin mengoyak udara, lalu sebuah tinju raksasa turun disertai hembusan angin yang memecah tanah. Kultivator aliansi roboh ketakutan, bahkan dewa surgawi dari pihak mereka menggigil. Keringat dingin menetes deras, lalu tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Tawa itu pecah bersama batuk darah. Matanya kehilangan kejernihan, pikirannya runtuh, dan ia lenyap ke kejauhan sambil meracau. Semua mata menatap langit. Titik hitam yang melesat dari kejauhan berubah menjadi kepalan tangan raksasa sebesar sebidang daratan. Bayangan tinju itu menelan langit. Olsir sadar ia tidak bisa mundur. Aura puncaknya meledak, ia melempar trisula surgawi ke udara, lalu membuat segel dengan kedua tangan. Tubuhnya memancarkan cahaya kutukan surga yang ganas. Dengan teriakan marah, ia terbang ke langit menyambut tinju raksasa itu. Dentuman maha dahsyat terdengar saat tinju bertabrakan dengan trisula dan tubuh Olsir. Ledakan sonik menyapu medan perang, menghancurkan pusaran energi di luar tanah roh iblis, mengembalikan planet-planet pada orbit semula. Namun hasilnya mengerikan. Olsir jatuh ke tanah, organ dalamnya hancur, muntah darah bercampur daging. Di belakangnya berdiri iblis kuno Tajia. Ia pun pucat pasi, jelas ikut menahan serangan itu untuk bertahan hidup. Di sisi lain, sosok Wang Lin jatuh dari langit. Tubuhnya penuh luka, ia batuk darah. Cahaya biru di mata kanannya runtuh bersamaan dengan hancurnya perisai cahaya biru kuno. Tapi di tangannya kini tergenggam trisula Olsir. Meski tubuhnya hampir tumbang, tekad 1000 tahun kultivasinya membuatnya masih berdiri tegak. Mu Bingmei menatapnya dengan gemetar, bisikannya lirih. Dia bukan kultivator biasa. Bahkan, tetua Brilliant Void pun terdiam lama, matanya penuh penghormatan. Sosok Wang Lin kini terpatri dalam ingatan semua orang. Ia berdiri bagaikan bayangan dewa, tak seorang pun berani mendekat. Tetua Brilliant Void bergumam teringat masa lalu. Ini sama seperti macan putih sekte ilahi dulu. Sendirian, ia menahan seluruh aliansi. Hingga kematiannya pun, musuh-musuhnya tetap tak berani melangkah maju. Wang Lin, meski kultivasinya belum tertinggi, kini menjadi legenda di medan perang tanah roh iblis. Namun Olsir belum menyerah. Dengan tubuh berlumuran darah ia meraung. Wang Lin, kau harus mati. Tangannya terangkat, niat membunuh berkobar. Tiba-tiba langit kembali berubah. Dari atas turun cahaya megah. Seorang pria parubaya muncul, bukan tubuh fisik, melainkan jiwa asalnya. Tapi auranya menggetarkan dunia. Di belakangnya puluhan tokoh agung mengikuti. Mereka adalah para kultivator dari sekte ilahi naga Azure, sekte ilahi kura-kura hitam, dan sekte ilahi harimau putih. Bersama pasukan 4 sekte ilahi. Kehadiran mereka membuat langit bergetar, bumi berdesir, semua orang menahan nafas. Pria itu menatap Olsir dengan wibawa, suaranya bergema. Siapa berani menyentuh calon kaisar ilahi kami sebelum aku? Dialah kaisar ilahi burung Vermilion. Dengan satu langkah ia berdiri di depan Wang Lin, menatapnya penuh kagum, sebuah senyum puas muncul. Baik, bagus sekali. Hanya 2 kata, tapi cukup untuk menunjukkan pengakuan tertinggi. Sebenarnya ia telah menyaksikan pertempuran sejak lama, hanya menunggu untuk menguji Wang Lin, dan hasilnya membuatnya sangat puas. Sekarang, pertempuran ini berakhir.
Ia mengangkat tangan kanan, menampakkan sepotong batu putih purba. Batu itu meleleh, berubah menjadi setetes darah burung vermilion, memancarkan panas yang mampu membuat jiwa gemetar. Ruang di sekitarnya bergetar dan menolak keberadaannya. Tetua Brilliant Void menatap darah itu dengan takjub. Itu harta pusaka sekte ilahi burung vermilion dari zaman purba. Tetes darah kaisar ilahi burung vermilion melayang di udara, meledak menjadi nyala api merah yang bukan milik dunia ini. Api itu menyapu langit, melahap horizon, dan mengubah seluruh dunia menjadi lautan cahaya merah. Dari kobaran itu, lahirlah burung vermilion raksasa menjerit panjang, menundukkan pandangan agungnya kepada semua makhluk yang gemetar di bawahnya. Di sisi lain, para tetua sekte ilahi naga Azure saling bertukar pandang. Panatua berjubah bersulam 9 naga biru melangkah maju. Wajahnya tegang, tubuhnya bergetar. Dengan segel di dadanya, pakaiannya meleleh, memperlihatkan cahaya hijau terang dari kulitnya. Dari dalam tubuhnya melayang keluar sepotong kayu hijau kuno. Saat kayu itu muncul, raungan naga bergema membuat alam semesta bergetar. Ribuan naga biru muncul dari kehampaan. Tubuh mereka panjang hingga ratusan ribu kaki berputar di langit berbintang. Mereka bersatu membentuk naga Azure raksasa, menggelegar di timur dengan tatapan liar yang siap memangsa dunia. Tidak kalah penting, 7 tetua sekte ilahi macan putih duduk membentuk formasi. Cahaya emas meledak dari dahi mereka. 7 keping logam kuno melayang menyatu jadi satu bongkahan logam aneh. Raungan harimau yang menggetarkan jiwa terdengar. Aura pembantaian melesat membuat para kultivator lemah hampir pingsan ketakutan. Dari cahaya itu muncul macan putih raksasa. Matanya merah menyala, aumannya mengguncang menempati langit barat. Sekte terakhir adalah sekte ilahi kura-kura hitam yang sudah lama terpuruk. Hanya 3 panatua yang tersisa. Mereka menutup mata, tubuh mereka memancarkan riak air. Ombak besar muncul, menyapu langit, dan membentuk kura-kura hitam purba. Tubuhnya suram, desis panjangnya berat, didorong ombak ke utara. Meski tak segagah yang lain, ia tetap mengisi tempatnya di langit. Dalam sekejap, 4 binatang ilahi berdiri di 4 penjuru langit. Naga Azure di timur, harimau putih di barat, burung vermilion di selatan, dan kura-kura hitam di utara. Langit bergetar seakan dunia kembali pada pola purba. Olsir menatap pemandangan itu, wajahnya gelap. Di sampingnya, iblis kuno Tajia juga terdiam. Matanya berkilat seakan mengingat sesuatu dari masa lampau. 4 harta suci ini terasa akrab, seakan ia pernah menyaksikan kekuatan ini di zaman kuno. Kaisar ilahi burung vermilion melambaikan tangannya. Tetes darah menyatu dengan burung vermilion membuatnya meraung. Api merah meluap, burung ilahi itu langsung menerkam Olsir dan iblis kuno Tajia. Di saat bersamaan, naga Azure, harimau putih, dan kura-kura hitam juga mengeluarkan raungan perang. Keempat binatang menyerang bersama, langit seakan runtuh. Olsir mendengus, tangannya membentuk segel. Nasib surgawi, harimau 7 warna. Dari cahaya 7 warna muncul seekor harimau pelangi setara dengan harimau putih menerkam ganas. Nasib surgawi, naga 7 warna. Nasib surgawi, kura-kura 7 warna. 2 roh pelangi lainnya lahir, masing-masing menghadapi naga Azure dan kura-kura hitam. Olsir sendiri melesat ke langit menantang burung vermilion. Sementara itu, iblis kuno Tajia menunjuk langit, aura iblis purba bangkit. Matahari, bulan, penguburan bintang 3. Langit berubah, cahaya bintang jatuh, bulan ilusi muncul. Lalu bola cahaya raksasa sebesar matahari terbentuk. Pemakaman matahari. Cahaya itu hendak membakar segala yang ada, menelan tanah roh iblis. Namun, Kaisar ilahi burung vermilion hanya menggeleng ringan. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Lihatlah, Wang Lin, 4 sekte ilahi hanya memiliki 3 jurus, tapi 3 jurus ini sudah cukup membuat kami bertahan selamanya. Tubuh Wang Lin yang lemah bergetar, namun matanya masih sanggup menatap langit, menyaksikan momen yang kelak akan dicatat sejarah. Naga Azure, kayu Jiayi di timur, harimau putih, geng metal di barat, burung vermilion, api pembakaran di selatan, kura-kura hitam, air Ren Kui di utara. Suara doa sakral terdengar serentak dari 3 sekte lainnya. Roh Jia, roh Geng, roh Ren. 4 binatang ilahi meraung, lalu tubuh mereka berubah wujud menjadi senjata. Naga Azure menjadi tombak biru, harimau putih menjadi pisau emas, burung vermilion menjadi pedang merah panjang, kura-kura hitam menjadi kapak hitam. 4 senjata suci turun bersama menembus roh pelangi ciptaan Olsir. Dalam sekejap, naga, harimau, dan kura-kura 7 warna runtuh hancur, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Cahaya bintang dan bulan dari iblis kuno Tajia ditembus dan tercerai-berai. Hanya pemakaman matahari yang masih bersinar mendekat bagaikan bencana terakhir. Namun pada saat itu, Kaisar ilahi burung vermilion membentuk segel dan berteriak. Dengan kehendakku, sebagai Kaisar ilahi burung vermilion, 4 sekte ilahi bersatu. Bumi, ding.
Bersama dengan itu, para tetua dari 3 sekte lain berteriak, Bumi Yi, Bumi Shin, Bumi Kui. 4 senjata suci menyatu ke dalam pedang merah burung vermilion yang tumbuh membesar hingga tampak mampu membelah langit dan bumi. Tekanan yang keluar darinya membuat tanah roh iblis berguncang hebat. Tanah terbelah membentuk lembah raksasa. Iblis kuno tajam meraung marah, tapi matanya tak mampu menyembunyikan rasa takut. Olser sendiri dipaksa mundur, tubuhnya tertekan hingga darah segar memuncrat. Di bawah langit itu, para kultivator aliansi terenganga. Mereka pernah mendengar legenda tentang 4 harta suci sekte ilahi, tapi kini mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tak seorang pun akan melupakan pemandangan ini. Mu Bingmei menatap sebentar, lalu mengalihkan pandangan pada Wang Lin. Hatinya kacau, tak lagi peduli pada binatang ilahi, melainkan pada pria yang berdiri penuh luka namun tetap tegak itu. Sementara itu, tetua Brilliant Void menatap tajam. Bisikan lirih keluar dari bibirnya. 4 harta suci ini tidak sempurna. Kelemahannya ada pada harta suci kura-kura hitam. Harta aslinya masih berada di tangan aliansi kultivasi bersama mantan kaisar kura-kura hitam. Matanya berkilat tajam. Seluruh sistem bintang aliansi diliputi ketenangan yang mencekam setelah tragedi di Gua Kaisar Langit. Meski gua itu tampak kecil, gema peristiwa di dalamnya meretakkan pondasi aliansi kultivasi. Mereka kehilangan banyak hal. Master Void tewas, seorang mantan dewa surgawi menjadi gila lalu menghilang, dan barisan celestial mereka hancur lebur. Hanya segelintir yang berhasil kembali. Dalam 2 bulan, kabar ini menyebar bagaikan badai salju. Ada yang tak percaya, ada yang terpukul, dan banyak yang menyimpan spekulasi berbahaya. Sebagian besar yakin aliansi sebesar itu mustahil goyah. Sampai desas-desus baru bermunculan. 4 sekte ilahi telah kembali. Konon, Kaisar Ilahi Burung Vermilion sendiri muncul, menghunus 4 harta karun suci, melukai Olsir, dan bahkan menyegel kebangkitan King Lin. Nama 4 sekte ilahi kembali terpatri di hati semua orang, seperti binatang purba yang terbangun dari tidur ribuan tahun. Bahkan para kultivator All Heaven menghentikan serangan mereka, seolah sedang menimbang kebenaran rumor itu. Namun, di saat semua orang menunggu pembalasan aliansi, markas pusat justru sunyi, diam yang menakutkan. Waktu terus berjalan, dan setelah berbulan-bulan semakin banyak yang merasa gentar. Apakah mereka tengah mempersiapkan serangan dahsyat? Ataukah mereka benar-benar telah menerima pukulan yang tak tertanggungkan? Jawabannya tiba-tiba, formasi besar markas pusat aktif, menutup semua komunikasi, seisi bintang gempar. Saat itulah All Heaven melancarkan serangan penuh. Serangan All Heaven membanjiri setiap pertahanan aliansi. 1 bulan setelahnya, sekte mayat muncul mengumumkan netralitas. Mereka menutup rapat domain selatan, menyerang siapa saja yang berani masuk. Keputusan ini mengguncang seluruh sistem bintang. Tanpa arahan markas pusat, cabang-cabang aliansi tersebar hanya bisa bertahan sendiri. Hasilnya, barisan mereka tercerai-berai. 1 tahun berlalu, All Heaven merebut utara dan barat, menyatukannya jadi kekuasaan baru. 2 tahun setelah tragedi Gua Kaisar Langit, markas pusat masih terkunci. Dari luar, ia tampak mati, tanpa cahaya, tanpa kehidupan. Rumor kehancuran total pun tak terelakkan. Para mantan anggota aliansi jatuh ke jurang keputusasaan. Harapan pudar, mereka membentuk sekte-sekte baru, merebut planet-planet kecil, hingga muncul 4 kekuatan besar, negara awan yang bangkit, negara seruling buluh, kuil surga, dan sekte bumi jahat. Di antara mereka, 2 negara peringkat 8 bahkan berani mendeklarasikan kemerdekaan penuh. Di saat itulah, ketika All Heaven hendak menyerbu pusat, formasi markas aliansi terbuka kembali. Getarannya menyapu seluruh sistem bintang, memaksa semua pihak berhenti bergerak, bahkan sekte mayat yang dingin ikut mengamati. Namun, alih-alih bangkit menyerang, markas justru mengeluarkan perintah mengejutkan. Bunuh Wang Lin. Dulu dia adalah Sumu, Master Iblis dari All Heaven. Kini, ia anggota sekte ilahi burung vermilion. Siapapun yang mengambil jiwa asalnya akan memperoleh warisan alam surgawi milik aliansi. Tak hanya itu, aliansi juga mengirimkan perintah tertutup. Semua sekte mantan anggota yang berjuang melawan All Heaven selama 60 tahun akan diakui sebagai panatua, mewarisi kekuatan alam surgawi. Mereka yang melarikan diri akan dihukum. Jiwa kehidupan mereka dihancurkan saat markas runtuh. Bersamaan dengan itu, sejumlah besar harta karun, giok langit, dan mantra surgawi dikirimkan keluar. Sebuah tanda bahwa markas pusat berada di ambang krisis. Formasi pun kembali menutup, tapi kali ini semua orang sadar aliansi masih hidup dan mereka belum melepaskan kendali atas jiwa-jiwa kehidupan ribuan kultivator. Tak lama, 4 sekte ilahi benar-benar muncul di timur, menghancurkan semua kekuatan kecil dan hanya menyisakan alam Brilliant Void. Kini, sistem bintang terpecah 4. All Heaven menguasai barat dan utara. Sekte mayat berkuasa di selatan. 4 sekte ilahi menancapkan bendera di timur dan sisa aliansi bertahan di pusat, meski caranya penuh ancaman dan darah.
Dunia kultivasi memasuki keseimbangan rapuh, tapi dendam Master Percikan Api terhadap aliansi tak pernah padam. Api perang kembali dinyalakan. Di wilayah timur, di sebuah ladang bintang yang terbakar, berdiri sebuah batu putih raksasa. Di atasnya, seorang pemuda berjubah putih duduk bersila. Wajahnya tenang, matanya terpejam, nafasnya membentuk dua naga gas yang berputar lalu kembali masuk ke tubuh. Selama 2 tahun, ia tak pernah bergeser dari sana. Ia menyerap api putih, menyembuhkan luka jiwa asalnya yang nyaris binasa. Di belakangnya, seorang lelaki tua renta menopang tubuhnya. Jarinya sesekali menyentuh punggung sang pemuda, mentransfer energi asal yang tersisa di tubuhnya. Setiap sentuhan membuat tubuhnya bergetar, seolah sebagian hidupnya berpindah ke tubuh sang pemuda. Api surgawi menyelimuti, rambut putih pemuda itu berkibar meski tanpa angin. Aura celestialnya semakin dalam, seakan ia tengah melangkah menuju kebangkitan kedua. Dia adalah Wang Lin yang meninggalkan tanah roh iblis 2 tahun lalu. Kala itu, di tengah kekacauan tanah roh iblis, tubuhnya hancur parah dan jiwa asalnya nyaris runtuh. Luka fisiknya saja sudah cukup membuatnya hampir mati. Tetapi kata-kata Mu Bingmei menusuk lebih dalam daripada pedang manapun, membuat rasa sakit batinnya meledak dan ia jatuh pingsan. Saat kesadarannya kembali, ia telah duduk di atas batu putih ini dengan seorang lelaki tua berdiri di belakangnya. Sosok yang tak lain adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Dalam 2 tahun terakhir, tubuh asli Wang Lin dan avatarnya telah berpisah. Tubuh aslinya terkubur jauh di dalam planet Burung Vermilion, menyatu dengan sumber api purba, sementara avatar ini dipelihara dengan hati-hati, menyembuhkan luka jiwa asalnya. Selama 2 tahun itu pula, Wang Lin terus menyerap energi asal api. Dahulu ketika di tanah roh iblis, ia telah merasa berada di ambang Nirvana Cleanser, hanya terhalang satu dinding tipis dalam ranahnya. Namun terobosan seperti ini tidak dapat dipaksakan. Semakin dipaksa, semakin sulit digapai. Maka ia duduk merenung dan membiarkan waktu mengasahnya. Hingga kini energi asalnya telah hampir mencapai puncak. Transformasi misterius Burung Vermilion 9. Setiap transformasi meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Namun, hampir tak ada Kaisar Burung Vermilion yang mampu membawanya ke puncak. Suara serak Kaisar Ilahi Burung Vermilion terdengar di belakangnya. Tangan keriputnya terulur, jari telunjuknya menyentuh punggung Wang Lin. Segera, gelombang energi asal deras masuk ke tubuh pemuda itu, memicu api putih di sekelilingnya meledak keluar. Dari kehampaan, suara gemuruh bergema seolah guntur melintas di atas bintang-bintang. Di salah satu planet alam ilahi Burung Vermilion, sebuah gunung menjulang menembus langit diselimuti api, namun ditumbuhi pepohonan merah keunguan. Angin panas berembus lembut, dedaunannya bergemerisik, berpadu dengan suara guntur. Pemandangan yang memancarkan pesona aneh. Di puncaknya duduk seorang pria bermata tenang, kepala besar dengan tubuh yang agak kecil. Ia adalah kepala besar. Tubuh lamanya telah runtuh di tanah roh iblis, tetapi di sini para tetua Nirvana Shatterer membantunya lahir kembali. Api dijadikan daging, kayu dijadikan tulang, energi asal dijadikan darah. Meski tubuhnya telah kembali, ia masih harus membiasakan diri mengasahnya agar dapat menyalurkan mantra-mantra yang lebih kuat dari sebelumnya. Tak jauh dari sana, Lei Ji duduk bersila di dalam sebuah gua. Tubuhnya dipenuhi keringat panas. Botol-botol batu giok merah berjejer di depannya, masing-masing berisi pil yang ia serap untuk memperbaiki luka-lukanya. Suara guntur menggema, menyapu seluruh ladang bintang sambil terdengar hingga ke planet tak beraturan di tepi. Di sana, badai merah menderu melintasi gurun, membawa pasir bercahaya dan panas membakar. Di dalam pusaran badai itu, seorang pria tua bermandi keringat tengah berkultivasi. Tubuhnya besar, seolah segunung daging, dan wajahnya menampakkan senyum pahit. Ia adalah Master Halloween. Sejak pertemuannya dengan Wang Lin, hidupnya serasa penuh sial. Ia terluka parah di tanah roh iblis dan hanya selamat karena Wang Lin tak menghabisinya. Andai bukan karena dia mengampuni nyawaku, aku tak akan ada di sini, gumamnya getir. Meski segelnya dirilis, setelah menyaksikan malam yang terkoyak atau mantra Sanderet Night dan mimpi zaman kuno, Master Halloween bahkan tak berani memandang rendah Wang Lin lagi. Kenangan tinju raksasa yang turun dari langit membuat tubuhnya masih bergidik hingga sekarang. Di sisi lain, ladang bintang, sebuah planet kecil menyala bagai tungku api. Di tengah formasi api raksasa, seorang pria duduk bersila, wajahnya angkuh dengan hawa jahat yang pekat, seolah merembes keluar bersama setiap tarikan nafasnya. Di atas kepalanya, sebongkah es raksasa terapung, api formasi masuk ke dalamnya, berubah lalu diserap oleh tubuh pria itu. Luka-lukanya berangsur sembuh, racun di tubuhnya ditekan, tapi rasa sakitnya luar biasa. Pria itu meraung, "Aku tak tahan lagi." Lalu meloncat memeluk es, mencari kesejukan di tengah panas yang mencekik. Ia adalah si Tunan. Namun sebelum ia sempat lega, dengusan dingin terdengar. Seorang tetua Nirvana Shatterer, sekte ilahi Burung Vermilion melintas, menampar udara, memisahkan si Tunan dari bongkahan es dan menjatuhkannya ke tanah. "Bocah, ini demi keselamatanmu. Jika kau terus melawan,
Jangan salahkan aku kalau memberimu pelajaran. Si Tunan mengumpat kasar, matanya melotot, tapi ia tahu tetua itu tak bermaksud menyakitinya. 2 tahun penuh ia merasa terkekang, kebebasannya terenggut. Dan setiap kali ia mengenang gaya hidup liarnya yang dulu, amarahnya meledak. Namun di dalam hatinya ia tahu, lelaki tua itu menyelamatkannya. Sementara itu di atas batu putih, Walin menarik nafas dalam-dalam, menyerap gelombang api ke meridiannya. Kaisar ilahi burung vermilion di belakangnya tampak semakin pucat. Aura kematian mengerubungi tubuh tuanya. Aku tidak akan bertahan lama lagi. Jika kau bisa menumbuhkan transformasi pertama sebelum aku mati, aku akan tenang mewariskan sekte ilahi burung vermilion kepadamu. Hanya dengan transformasi itu, kau dapat mengendalikan harta suci burung vermilion. Mata Walin terbuka dan di balik sorotannya terhampar langit berbintang, luas, dalam, dan penuh kebijaksanaan. Ia menunduk, suaranya tenang. Kaisar ilahi, tenanglah. Aku akan melakukan yang terbaik. Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan. Dulu engkau berkata, kau curiga Kaisar ilahi naga Azure terperangkap di alam ilahi hujan. Tapi pembukaan alam itu dikendalikan oleh aliansi kultivasi. Tanpa kristal alam ilahi hujan, mustahil membukanya. Dengan kekuatan 4 sekte ilahi saat ini, kita belum mampu menyaingi aliansi. Aku akan mencari kristal itu dan menyerahkannya padamu untuk menyelamatkan naga Azure. Pria tua itu tersenyum pahit, tubuhnya dipaksa menanggung siksaan kutukan langit ketiga setiap hari. Aku hanya bisa bertahan sejauh ini. Aku serahkan semua pada generasi kalian. Suaranya penuh kelelahan namun tekadnya masih menyala. Walin termenung, lalu sebelum menutup matanya kembali, ia bertanya lembut. Apakah ada kabar tentang kakak King Sui? Kaisar ilahi burung vermilion menatap kosong ke kejauhan. Kami sudah mencari ke seluruh penjuru, hanya menemukan bahwa penampilan terakhirnya ada di tengah wilayah aliansi. Aku menduga markas aliansi yang terkunci 2 tahun ini sangat berkaitan dengan King Sui. Langit ladang bintang kembali bergetar, api putih menari, dan Wang Lin sekali lagi menyelam dalam kultivasi di persimpangan antara luka masa lalu dan kebangkitan yang akan datang. Dan cerita pun bersambung. Kadang kita sibuk mengejar banyak hal di luar diri, uang, jabatan, atau pengakuan, hingga lupa bahwa kekuatan sejati ada di dalam kesadaran kita sendiri. Seperti kultivator yang menemukan pencerahan di tengah luka, kita pun bisa menemukan cahaya di balik setiap cobaan. Saat hati tenang, kita sadar, hidup bukan soal melawan dunia, tapi meluruskan diri dengan jalan yang lebih tinggi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris, beserta seluruh jajaran leluhur sekte Purnomo The Series, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan gas cuy!